Shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Semua mengalami hal yang luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin berbagi satu tips ya. Saya berharap dengan berbagi tips yang sederhana, mungkin kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita akan mengalami kemenangan. Firman Tuhan bilang begini, kita nggak cukup hanya mendengar, tapi kita akan melakukannya dan sehingga akan berbuah berkali-kali lipat ganda. Amin. Saya memperhatikan begini Bapak Ibu Saudara, bahwa kenapa ledakan terobosan seringkali tidak terjadi. Padahal saudara dan saya, kita punya Tuhan yang sama. Amin. Kalau Tuhan bisa membuat gebrakan, Tuhan bisa membuat breakthrough dalam kehidupan orang lain, maka seharusnya kita punya Tuhan yang sama, kita juga punya kesempatan dan akses yang sama untuk mengalami. Saya percaya semua yang hadir di ruangan ini pagi hari ini pasti sedang menanti-nantikan mujizat dan terobosan. Nah, saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu mengapa terobosan itu seringkali tidak terjadi. Problemnya ada di mana? Saya mau mengajak kita membuka dulu di dalam kitab Yosua pasal yang ke-6. Kitab Yosua pasal yang ke-6, saudara. Satu cerita yang tidak asing buat saudara dan saya, Yosua pasal 6, kita lihat ayat yang kedua mengenai kejatuhan dari tembok Yeriko. Nah, kita bisa melihat ini, yuk kita lihat baca sama-sama Yosua pasal 6 ayat kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Lalu selanjutnya haruslah kamu mengelilingi kota ini, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja, demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya dan seterusnya. Saudara, sebelum jatuhnya tembok Yeriko, nah saudara dan saya harus nangkep ini. Sebelum jatuhnya tembok Yeriko, ada perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Ada sebuah janji yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini mungkin berupa seperti profetik atau nubuatan. Tapi ini juga bisa berupa ketika saudara berdoa, saudara kemudian baca Alkitab, ada ayat-ayat yang tiba-tiba terasa begitu hidup. Itu yang kita bilang rema. Nah, rema itu adalah firman yang tertulis, yang dihidupkan oleh Tuhan. Misalnya contoh, ketika Anda lagi berdoa nih, misalnya nih, Anda khawatir akan hari esok, bagaimana dengan pembayaran begini-begini dan sebagainya. Lalu Anda membaca firman, dan hari itu ada sebuah kalimat yang menjadi rema yang hidup, yang berkata, burung di udara aku pelihara, apalagi anak-anaknya. Lalu ayat itu tiba-tiba langsung seperti menampar saudara. Pernah mengalami seperti itu? Nah, itulah rema. Atau saudara mendengar pendeta berkhotbah, lalu kemudian ketika pendeta berbicara, saudara merasa bahwa pendeta itu sedang membicarakan saudara. Padahal saudara dan dia tidak kenal. Tapi saudara merasa seakan-akan pendeta itu berbicara kepada saudara. Berbicara tentang saudara, seperti nyambung begitu, seperti kena banget. Nah, itulah yang namanya rema. Nah, sebelum jatuhnya tembok Yeriko ada suara yang dilepaskan. Ada perkataan dari mulut Tuhan. Dan setelah itu kita melihat Yeriko jatuh. Nah, satu contoh lagi kita buka Lukas pasal yang ke-5. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Di dalam Injil Lukas ini, saudara kita tahu ceritanya bahwa Petrus dan kawan-kawannya sehari-harian sudah lelah karena berusaha untuk mencari ikan tapi tidak mendapatkan. Ada kata-kata yang menarik yang diucapkan oleh Petrus. Tuhan berkata begini, ayo kita bertolak ke seberang. Lalu Petrus berkata begini, Tuhan, sudah seharian kami usaha, sudah seharian kami cari ikan. Bapak Ibu, Anda harus lihat, Petrus itu nelayan yang pengalaman, profesional. Yesus anak tukang kayu.
Nggak mungkin secara logika anak tukang kayu bisa kasih advice tentang perikanan. Nggak mungkin anak tukang kayu bisa ngasih nasihat lebih pintar daripada Petrus dan kawan-kawan yang lebih expert. Tapi Anda lihat, ketika Yesus mengeluarkan perkataan, mari kita bertolak ke seberang, menjala ikan sekali lagi. Petrus berkata begini, seharian kita sudah keliling, semalam-malaman. Tapi saya kagum dengan kata-kata Petrus. Dia bilang begini, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, yang engkau mengatakannya, kami akan lakukan juga. Nah, Anda bisa lihat perbedaannya. Alkitab menceritakan mereka mendapat banyak ikan sampai jala mereka terkoyak. Lalu mereka memanggil teman-teman untuk membantu. Anda perhatikan di sini, sebelum terjadi jala mereka koyak dan ikan berjubel datang, apa yang membedakan sebelumnya mereka sudah coba cari ikan, tapi nggak dapat. Anda perhatikan, musimnya sama, tempatnya sama. Apa yang membuat hasilnya beda? Musimnya sama, nggak pindah musim. Anda tidak bisa bilang, oh tadi ikannya lagi pulang kampung. Tiba-tiba ikannya berjubel balik lagi. Saudara tidak bisa bilang begitu. Sebelumnya musimnya sama, tempatnya sama. Nah, Anda perhatikan, mungkin Anda punya pengalaman bisnis berkali-kali gagal. Mungkin Anda sudah pernah mencoba beberapa kali di bidang yang sama, bahkan mungkin di musim yang sama, mungkin timingnya sama, tapi Anda gagal. Yang membedakan kenapa? Hasilnya bisa beda, sederhana. Karena Yesus mengeluarkan perkataan. Ketika Tuhan berfirman, sesungguhnya saudara dan saya mendapatkan harta yang luar biasa. Kalau saya berkata begini, Anda dapat SK dari surga. Anda dapat SK dari yang maha tinggi. Ketika Tuhan berbicara, Anda ingat cerita seorang perwira, dia ngerti kuasanya. Firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan tidak perlu Tuhan repot-repot ke rumah. Cukup, ada yang ingat ceritanya? Cukup sepatah kata saja. Sepatah kata saja. Hambaku akan sembuh. Nah, Anda perhatikan, kalau Tuhan sudah berjanji, apapun yang terjadi, dia akan tepatin. Dia akan genapin. Dari pihak Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan sudah berjanji memulihkan, dia akan menepati. Kalau Tuhan sudah berjanji memberikan jalan keluar, dia akan melakukannya. Tidak peduli musimnya, tidak peduli modalnya tidak ada, tidak peduli keadaan tidak ada yang mendukung, kalau Tuhan sudah melepaskan perkataannya, dia akan menepatinya. Namun ada bagian di mana saudara dan saya harus bekerja sama. Ada bagian di mana saudara dan saya harus cooperate. Karena apa? Ada janji-janji Tuhan di mana saudara dan saya tidak kerja sama, itu akan tetap dilakukan. Contoh, janji mengenai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Saudara siap tidak siap, dia akan tetap datang kedua kali. Jadi saudara mau ikut kerja sama atau enggak, dia akan tetap datang kedua kali. Tapi ada janji-janji di mana saudara dan saya butuh kerja sama. Ketika Tuhan berbicara kepada Yosua, kelilingi tembok Yeriko. Aku akan menyerahkan tembok itu kepadamu. Kalau Yosua duduk diam dan tidak melangkah, maka tembok Yeriko tidak akan pernah roboh. Saudara bisa nangkep ya. Sama ketika Petrus mendengar Tuhan mengajak dia sekali lagi untuk menyeberang. Kalau Petrus tidak melakukannya, maka Petrus akan kehilangan kesempatan untuk dapat panenan ikan terbesar sepanjang sejarah kehidupannya. Anda bisa lihat bahwa menurut saya pada waktu Petrus panen sampai jala terkoyak, itu panenan terbesar dalam sejarah hidupnya Petrus. Saya yakin itu tidak pernah terjadi dalam hidupnya sebagai seorang nelayan yang profesional dan expert, dia mengalami panen yang sebegitu gilanya banget. Kuasanya yang terjadi bukan karena mancingnya, bukan karena jala ikannya,
Tapi yang membedakan karena ada perkataan keluar. Smith Wigglesworth, seorang hamba Tuhan yang sangat saya ngefans banget ya. Sudah meninggal. Dia bilang begini ketika diwawancara, apa yang menjadi rahasia dari pengurapan yang luar biasa yang Bapak alamin. Dia cuma berkata simple, Tuhan berbicara, saya mempercayainya, selesai sudah persoalannya. Simple kan Bapak Ibu? Tuhan berbicara, saya mempercayainya, selesai sudah persoalannya. Nah, problem yang terjadi, Tuhan berbicara, ada kuasa di dalamnya. Persoalan yang terjadi di bagian yang berikutnya, saudara dan saya seringkali tidak mempercayainya. Disitulah missing link-nya sehingga ledakan terobosan tidak terjadi. Saya mau mengajak kita melihat kitab Gideon ya, tentang Gideon di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kita buka Hakim-Hakim pasal yang ke-6 saudara. Saya kasih landasan firman terlebih dahulu, Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-12. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara tahu nggak konteks dari cerita ini bahwa Gideon tuh lagi sembunyi nih. Lagi sembunyi ketakutan, tiba-tiba malaikat Tuhan muncul dan bilang begini, hai pahlawan yang gagah berani, Tuhan menyertai engkau. Saudara, bukankah ini yang sering kita alamin? Anak-anak muda punya banyak masalah insecure. Saya menemukan banyak anak muda problemnya mirip, yaitu masalah nggak pede, ada merasa nggak percaya diri, ada sesuatu yang kurang tinggi, kurang pendek, kurang kurus, kegemukan dan sebagainya. Saudara, ada yang merasa, jadi mereka tuh merasa enggak secure banget. Terus kemudian Anda bayangkan seorang pendeta kemudian berdoa dan bernubuat. Tuhan berkata kamu cantik dan indah di mata Tuhan. Betapa perkataan seperti ini sulit dipercaya sama anak-anak youth, anak-anak muda. Ini yang dialami oleh Gideon. Tuhan bilang aku menyertai kamu menjadi pahlawan yang gagah berani. Anda lihat reaksi Gideon di ayat yang ke-13. Inilah reaksi yang sering saudara dan saya lakukan. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Nah, bukankah ini yang sering terjadi Bapak Ibu? Benar nggak? Ketika Tuhan berbicara begini sama Bapak Ibu, misalnya nih, ada perkataan rema yang muncul. Jangan takut, engkau akan melewati ini, engkau akan mengalami breakthrough. Saudara berkata begini, masa ya? Kok keadaan tidak terjadi ya? Mana? Belum terbuka? Mana? Katanya begitu nubuatannya belang begini pulih. Mana? Ini kok tambah parah? Sering ngalamin seperti itu? Nah, saya kasih kabar gembira. Sikap seperti itulah yang menutup terobosan. Perkataan Tuhan pasti ya dan amin. Problemnya di respon kita. Makin kita sering bandel, makin kita sering ngotot sama Tuhan. Mana? Keadaan belum berubah. Mana? Kapan? Itu yang akan Anda dan saya alamin. Kita tidak melihat terobosan. Jadi saya menangkap salah satu kunci yang kita perlu lakukan adalah tidak ada yang salah pada firman yang Tuhan sampaikan. Semuanya luar biasa ya dan amin. Persoalannya adalah apakah saudara dan saya bisa konsisten untuk sepakat dengan apa yang Tuhan bilang. Petrus sepakat. Tuhan semalaman kami gak dapat, tapi karena engkau sudah mengatakannya kami akan pergi. Sepakat. Ketidaksepakatan akan menunda lawatan. Ketidaksepakatan dengan Tuhan, ketidaksetujuan dengan apa yang Tuhan katakan itu yang sering menjadi penghalang besar. Gideon gak berhenti sampai di sini. Dia masih ngeyel saudara. Kita lihat ayat yang ke-13. Kita lanjut ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Jadi malaikat Tuhan bilang, pergilah. Kamu akan menang, Tuhan akan menyertai kamu. Ini jawabannya Gideon. Lihat nih, lama. Dia cukup lama ngeyel dengan Tuhan.
Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku. Jadi kayak lagu dangdutnya, ah Tuhanku. Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Mau pakai apa Tuhan? Engkau lihat aku ini siapa? Aku tidak punya kemampuan. Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara keluargaku. Berapa banyak saudara ngalamin begini? Ketika Tuhan berbicara nih, aku akan memberkati kamu punya bisnis. Saudara berkata, ah Tuhan, pakai apa? Modal pun tidak punya. Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Ah Tuhan, yang lain juga pada susah. Bagaimana mungkin? Tuhan berkata, adakah yang mustahil bagiku? Ah Tuhan, semua lagi krisis. Tuh lihat tetanggaku, nggak berhasil. Tuhan bilang, tidakkah engkau percaya bahwa jika aku berdiri bersamamu, siapakah yang menjadi lawanmu? Ah Tuhan, berapa banyak kita ya kan? Saudara, ini yang membuat ledakan mujizat itu tidak terjadi. Tuhan bicara, saudara dan saya nggak bisa sepakat. Dan sepakat ini mesti konsisten. Sampai kapan? Sampai mujizat terjadi. Kita lihat lanjut ayat yang ke-23. Udah banyak ini Bapak Ibu, kalau diikutin ahnya terlalu banyak nih Gideon. Saya langsung lompat aja ke ayat 23 sampai 24. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya. Ini pakai minta tanda. Saudara dan saya pernah minta tanda? Sebetulnya kita minta tanda itu sebetulnya karena kita tuh ragu. Ya, jujur karena ragu. Makanya Gideon minta tanda. Di dalam ayat 23, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Jadi Tuhan ngomong, gak usah takut Gideon, kamu aman-aman, gak akan mati, selamat. Saudara, berapa banyak juga saya temukan orang-orang yang dapat pesan janji Tuhan. Tenang aja, kamu akan melewati ini, kamu akan tetap disertai Tuhan, kamu akan berhasil melewati ini dan kamu akan menang. Dan mereka bilang, masa ya? Nggak ngomong sama saya, tapi pasti di dalam perjalanan, masa ya? Mana ya? Kok belum ada ya? Kok belum terlihat? Saudara, pada waktu Gideon berdebat dengan Tuhan, belum terlihat mujizat. Betul? Pada waktu Gideon berdebat dengan Tuhan, belum terlihat kemenangan. Pada waktu Tuhan berkata kepada Yosua, kelilingilah tembok Yeriko, aku akan menyerahkan kepadamu. Anda harus tahu 13 kali lamanya dia kelilingi tembok Yeriko. Pernah saya berkhotbah tentang mengelilingi tembok Yeriko. Bapak Ibu bayangan saya dulu ngelilingin tembok Yeriko tuh seharian. Ternyata tidak, ngelilingin tembok Yeriko cukup diselesaikan dalam 1 jam. Nah Tuhan bilang 1 kali sehari. Hari-hari pertama 1 kali sehari kelilingin. Saudara Anda bayangkan kalau 1 orang yang ngelilingin gak masalah. Masalahnya ini mengajak seluruh pasukan. Kemudian si Yosua gak pernah membukakan master plan-nya dengan detail. Dia bilang pokoknya kita akan nurut apa yang Tuhan suruh. Bersiaplah pagi ini kita akan berjalan ke Yeriko. Pasukannya semangat. Asik, kita akan merebut Yeriko. Sampai di Yeriko, Yosua bilang begini, keliling 1 kali. Nggak boleh ngomong, nggak boleh bersuara, diem. No complain, nggak usah komen, diem. Terus kemudian Yosua bersama pasukan berapa juta itu, keliling. Anda bisa bayangkan nggak orang keliling? Kok gini ya, metode peperangannya ya? Kemarin-kemarin kita enggak pernah loh peperangan kayak gini. Ini kan cuma keliling, apa lihat pemandangan ya? Oh mungkin maksud Pak Yosua itu mungkin kita suruh survei, observasi. Oke, observasi. Dalam hati masing-masing enggak tahu mikir apa. Mereka lihat, wih temboknya ya ampun, tebalnya minta ampun. Saudara tembok Yeriko tuh double layer, 2 lapis, per lapis 5 meter. Per lapis. Di antara 2 lapisan masih ada gang. Masih ada aisle. Jadi Anda bayangkan. Mau Anda pukul pakai hammer, kapan rubuhnya? Anda bayangkan. Mungkin butuh granat, dinamit. Tidak tahu berapa dinamit. Keliling. Sekali sedah 1 jam.
Sudah Pak, what next? Pulang. Balik ke perkemahan. Yosua bilang gini, jangan komentar. Jangan cerita macam-macam. Istri-istri kan di rumah gak ikut perang. Mereka tanya, sudah menang Pak, kok cepat? Jawab apa? No comment. Sudah menang Pak, kok cepat amat? Ya kita nurut aja sama Panglima. Tadi ngapain? Enggak boleh cerita-cerita. Oh ya oke. Besok pagi-pagi pasukan siap. Wah mungkin hari ini, survei kan cukup sekali toh. Mungkin hari ini. Sampai di Yeriko, Yosua bilang keliling 1 kali. Habis itu kita pulang. Keliling. Kok survei lagi? Mau ngamati apa? Ngamati apa? Itu selama seminggu loh. Joshua enggak ngasih planning detail. Bapak Ibu, bukankah ikut Tuhan seperti itu? Tuhan enggak pernah kasih planning itu terbuka di depan kan? Seandainya di depan enak. Sebelum COVID terjadi, Tuhan enggak ngomong soal bakalan terjadi COVID sekian tahun, nanti lu aman, lu selamat, gak ngomong begitu. Kalau saya sudah tahu bahwa COVID akan terjadi, saya pasti terjebak di Australia dengan bawa ATM, bawa duit dolar yang cukup. Kan gitu toh, untuk persiapan ransum Bu. Masalahnya Tuhan gak ngomong. Tuhan cuman bilang Elia akan kubawa di tepi sungai Kerit. Lah saya pikir akan terjadi krismon gitu toh. Siapa yang mengartikan itu COVID? Saya benar-benar terjebak seperti Elia disembunyikan di tepi sungai Kerit. Seperti itu kan ikonnya sungai Bapak Ibu. Jadi benar. Untung saya perempuan, coba kalau cowok saya sudah keluar seperti Sunan Kalijogo saudara. Berewokan gitu ya. Gimana? Tuhan gak ngomong apa-apa. Bulan Maret kejebak. Tuhan bilang waktu bulan Maret saya mau pulang, Tuhan bilang jangan pulang, batalkan tiket. Bapak Ibu jadi saya gimana? Nah saya rundingan sama suami, gimana kok? Saya dengar Tuhan bicara batalkan tiket. Tapi jujur saya enggak tahu ini Tuhan apa saya. Karena mungkin hormon kewanitaan saya, keibuan saya sedang kuat berbicara. Saya enggak kepingin terpisah sama anak. Jadi batalkan aja, jadi mungkin di extend 1 minggu lagi sama anak. Gak enak loh Bapak Ibu, dulu 2 minggu Australia, 2 minggu Indonesia, 2 minggu Australia. Itu capek dan melelahkan dan kangen sama anak. Suami bilang begini, ya kita ndak akan pernah tahu kalau ndak dicoba. Jadi gimana? Praktek, kita batalkan. Kalau salah, kita hitung-hitung, kalau salah paling dimaki orang yang tak batalkan jadwalnya. Oh ya udahlah, kita timbang-timbang gak apa-apa lah, dimaki masih lebih lumayan daripada dirajam batu kan gitu. Jadi kita jalan. Saudara, pada waktu nunggu-nunggu dari membatalkan sampai lockdown, kepala ini muter. Bener gak ya? Bener gak ya? Saudara, ini yang bikin bahaya. Saudara dan saya harus konsisten, sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Walaupun mungkin ujungnya salah. Nurut aja dulu. Sampai hari H baru kelihatan, oh salah. Kan gitu toh. Gampang, ikut Tuhan tuh gampang. Nurut dulu. Nanti salah, bendol, gitu aja. Benjot, saya seorang sanguin jadi sikat. Kalau salah, oh salah, udah. Mau ya apa, mau ditangisin. Lu salah, sepakat, konsisten, sepakat. Nah saya mau akhiri dengan sebuah kesaksian. Ketika akhirnya Gideon di ayat ini sepakat dengan Tuhan. Dia bilang, yuk lanjutkan dulu sebentar ya. Ayat 24, Tuhan bilang kamu akan selamat. Lalu ayat 24, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Saudara, arti waktu Gideon bikin mezbah, Gideon tuh seakan-akan mau ngomong begini, Tuhan engkau bicara saya akan selamat. Amin,
Ya dan amin. Aku percaya, aku selamat. Itu sebabnya dia mendirikan mezbah dan mezbahnya dikasih nama Tuhan menyelamatkan. Di sini Anda lihat Gideon mulai sepakat dengan Tuhan. Bisa nangkep ya Bapak Ibu? Saya mau kesaksian Bapak Ibu. Mungkin beberapa udah ada yang tahu dari Instagram. Ya pada waktu saya kepengen masang di Instagram bukan untuk pamer. Tapi saya ingin menunjukkan betapa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hidup dan luar biasa. Seumur hidup Bapak Ibu, saya tidak pernah naik pesawat business class. Kalau Pak Andrew mungkin sering, saya belum pernah. Selalu lihat Instagramnya pendeta, kan foto sama business class kan. Saya bayangkan enak ya business class. Gede, tidurnya enak. Selama ini saya selalu always belum pernah naik business class, selalu always economy class. Saya pernah business class cuman lewat. Karena kalau ekonomi saya cuman lewat. Dan selalu ditutup pakai korden. Tuh kalau di tabernakel tuh kayak ruang kudus dan ruang maha kudus. Gak ada pelataran, kalau pelataran mati Pak. Ruang kudus dan ruang maha kudus. Bisnisnya ruang maha kudus, ekonominya ruang kudus lumayan lah. Gak pernah, enak ya. Badan gak pegel-pegel, apalagi perjalanan jauh. Kapan naik business class? Setiap kali ada orang mengundang saya tidak pernah nawarin business class. Ibu Ruth saya siapkan tiket dan akomodasi, percayalah always ekonomi. Always ekonomi, sungguhan. Mungkin Bapak Ibu, saya ini ditegur orang. Ruth, kamu itu mesti make over. Sebab kalau kamu enggak make over, kamu dinilai ekonomi terus. Saya enggak tahu pengaruh kali ya. Tapi saya bilang begini, kok percaya enggak? Sekalipun aku pakai Hermes, orang akan tetap nganggap itu palsu. Karena dari kepala sampai kaki, enggak ada potongan Hermes kok. Jadi percuma. Gak bisa Ruth, kamu harus di make over gede-gedean. Dulu pernah sekali di make over. Gak bertahan loh Bapak Ibu, seminggu doang habis itu yang balik kayak mbak-mbak. Ada satu pengusaha bilang, Ruth ini kalau gak dalam suasana doa, langsung kelihatan. Kelihatan apa aku? Kelihatan polosnya, kelihatan lugunya, saya lugu ya puji Tuhan. Saya enggak pernah naik business class seumur hidup. Tapi mimpi apa Bapak Ibu tanggal 22 kemarin. Saya tulis biarin dalam sejarah kok. Kapan lagi kayak orang udik gitu biarin. Tanggal 22 kemarin saya kan diundang ke Jakarta. Aslinya waktu diundang itu setelah jadwal sama Pastor Andrew. Kemudian saya tiba-tiba diundang sama seorang pengusaha. Saya dinaikkan bukan business class. Saya pertama kali dalam hidup saya naik pesawat private jet. Pesawat pribadi. Bapak Ibu langsung kampungannya kelihatan. Saya tanya gini, Pak itu masuk gate mana Pak? Loh dengan polos aku tanya. Dia ketawa, udah Bu nanti orang saya yang akan standby di airport. Oh oke. Jadi itu nanti saya ke airport Juanda ya Pak? Loh kan siapa tahu private jet ada airport lain. Kan saya gak tahu, gak pernah. Airport Juanda ya Pak? Iya Bu. Nah akhirnya saya berangkat ke airport Juanda. Terus kemudian ke gate mana ya? Bu nanti orang saya nunggu Ibu di gate ini. Oh di terminal ini, oke, masuk. Wah siap krunya, semua pakai seragam, tulisannya private jet crew. Aduh, saya tiba-tiba merasa penting sekali gitu, kayak ibu pejabat.
anak saya lihat foto saya, "Ma tumben mama dandan." "Iya nak, naik private jet nak." "Kalau ndak dandan ndak cocok nak, masa kamu lihat mama pakai batik kayak daster gitu kan ndak masuk gitu." "Nah ini private jet nak, harus." Krunya, "Ibu silakan." "Oh ya Pak, ya. Mari Ibu." "Pak, iya Bu." Saya ikut ngendek-ngendek juga Bapak Ibu. Datang, masuk ke gate, kayak bodyguard. Tiba-tiba langsung kepala saya menaikkan pride gitu ya. Masuk, terus saya bisa bisik, kok itu ada Citylink. Jangan-jangan private jet Citylink kok. Terus sebentar Tonon, wong ini belum selesai, kamu tuh keburu-buru menghakimi. Soalnya waktu keluar dari gate yang kelihatan Citylink Bapak Ibu. Jadi saya pikir Citylink. Ternyata kami dijemput pakai mobil pribadi, mobil khusus. Krunya semua tulisan private jet crew. Dibawa ke sebuah pesawat pribadi. Dipasangin karpet merah. Aku berjalan di atas red carpet. Karpet merah. Saudara, saya ngomong, "Gimana ya kok? Aku pengen video ya." Koko saya, suami saya bilang, "Aku juga." "Terus siapa kok?" "Ya udah, izin ya kok." "Iya sih, nanti pikirnya orang desa." Memang desa kita. Enggak pernah. Akhirnya yang nyambut pilot. Nyambut pilot Bu, pilot. Wong private bilang, "Selamat datang Ibu Ruth. Mari silakan." "Pak, boleh foto dulu?" "Oh ya tentu. Maaf Pak, belum pernah." "Ya silakan. Di mana Bu?" "Di red carpet ya Pak ya." Foto di red carpet. Terus tak suruh memvideo pura-pura kayak on the way. Saya sudah siapin, ntar mau tak bikin vlog. Gaya Bo, mau bikin vlog, masuk. Di dalam, Pak, pilotnya nih tak suruh-suruh. Foto yuk Pak sama Bapak. Bapak namanya siapa? Tom. Oh berarti sebelahnya Jerry. Tom and Jerry. Sopirnya Tom and Jerry. Kok sopir pilot. Foto-foto. Sepanjang di dalam nih. Datang udah disiapin anduk kecil. "Ibu mau jus apa? Ibu mau sarapan apa?" Saya dengan polos tanya, "Lu ada yang makan di sini? Bikinnya di mana?" Kasih bingung. Aduh, saya video semua detail. Semua. Persis orang Cooper. Turun sampai di Jakarta. Yang menyambut lebih banyak lagi yang waktu daripada ngantar. Krunya, gede-gede, sterek badannya. "Mari Ibu silakan." "Iya Bapak." Dijemput pakai mobil istimewa. Sampai hari ini mereka menyiapin buat kami sekeluarga. Saya dengan suami cuman berdua. Disediain mobil 24 jam sampai besok pulang. Saya bilang enggak usah, saya naik Grab aja. Saya mau cerita kenapa itu terjadi Bapak Ibu. Jadi tahun 2019 sebelum COVID. Saya diundang pertama kali dengan satu pengusaha. Dan kemudian singkat cerita, pada tahun 2019 itu Tuhan berbicara. Tuhan menyampaikan pesan. Tuhan menyebutkan sebuah nama, daerah. Lalu Tuhan berbicara, memberikan pesan lengkap sekali apa yang akan terjadi di daerah ini. Saya bertanya, mohon maaf, apakah daerah ini familiar di telinga Bapak? Dia bilang kami punya salah satu bisnis di daerah itu. Saya sampaikan message Tuhan. Tidak tahu apa yang terjadi, tapi salah satu yang saya tangkap, Tuhan bicara
bahwa nanti di saat tahun-tahun depan kondisi semua orang lagi susah, banyak perusahaan akan kolaps. Banyak perusahaan akan sulit. Tetapi Tuhan katakan kepadamu, di saat perusahaan banyak yang sulit, engkau justru akan menjadi bintang. Engkau justru akan naik. Saya tidak tahu what happened di tengah-tengah itu. Saya baru tahu kemarin ketika kami diundang. Saya baru tahu apa yang terjadi selama masa COVID. Apa yang Tuhan ucapkan, semuanya tergenapin. Mereka bukan cuman survive, tapi mereka menjulang tinggi. Secara ajaib Tuhan namanya dipermuliakan. Serius Bapak Ibu. Yang saya salut sama mereka. Mereka bukan orang Kristen. Tetapi ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka nangkap, mereka sepakat, mereka tidak mau melihat apa yang di depan mata. Mereka jalan seperti yang Tuhan bilang. Boom, ledakan terjadi. Pada waktu saya datang kemarin, mereka katakan, teman-teman, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja beberapa tahun ini. Kita kali ini benar-benar sudah belajar. Kita akan berjalan dengan Tuhan. Saya kaget, saya terharu karena saya melihat baik pemimpin maupun para eksekutif. Semuanya menjadi mengerti Tuhan Yesus itu hidup dan nyata. Saudara, saya mengencourage Bapak Ibu. Saya ajak buka ayat terakhir. Di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Anda harus membayangkan ini ada pelayan yang ngisi penuh tempayan dengan air. Anda lihat Yesus berbicara, isi tempayan itu dengan air. Kemudian dituliskan, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mereka nurut, gampang banget. Kalau disuruh cuma ngisi tempayan dengan air itu gampang banget. Anda lihat ini. Lalu kata Yesus ayat 8, kepada mereka, sekarang cedoklah. Cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Pernahkah Bapak Ibu terbayang mereka yang ngisi? Mereka dengar Yesus bilang isi. Lalu Yesus yang sama bilang begini, bawa ke pemimpin pesta. Anda bayangkan jadi pelayan-pelayan. Tadi jelas-jelas air loh, mau kita ngisi. Yesus bilang bawa. Pertempurannya di sini. Anda bisa membayangkan. Anda bawa tempayan. Air loh ini. Yesus bilang kasih pemimpin pesta. Ini air loh. Risikonya enggak main-main. Risikonya bukan cuman malu. Risikonya bukan cuman cibiran orang. Tapi saya baru ngerti risikonya fatal sekali. Mereka dianggap penghinaan. Anda bayangkan. Tahu betul air. Yesus bilang jalan. Kasih. Bagikan. Saya enggak bisa membayangkan hati para pelayan. Bawa, bagikan. Ini sulitnya. Saudara mau ngotot, inget air, isinya air. Atau saudara mau lebih ke fokus dan percaya Yesus bilang apa. Pertempurannya di sini. Tuhan bilang engkau akan pulih. Perjalanan belum pulih. Perang di sini, betul? Perang. Di situ penentuannya.
Anda mau ngotot percaya dengan air, atau Anda mau ngotot pegang kata-kata Yesus. Dan Anda sambil jalan bawa tempayan, Anda berkata begini, enggak, aku enggak mau lihat. Yesus sudah bilang, bawa ke pemimpin pesta, Yesus enggak mungkin malu-maluin. Bawa ke pemimpin pesta, sesuatu akan terjadi, aku enggak mau lihat airnya. Sesuatu akan terjadi, sesuatu akan terjadi. Aku akan melihat apa yang Tuhan katakan digenapi. Pertempurannya di sini. Saya berdoa, jangan lihat tempayan yang Anda isi air. Tapi fokus apa yang Yesus ucapkan. Sebab perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, ya dan amin. Saudara, di masa COVID, Anda sudah tahu semua, impossible adalah sebuah keputusan yang gila di masa COVID memulai sebuah bisnis. Setuju? Adalah sebuah keputusan yang tidak masuk akal di masa COVID, Pak. Orang butuh duit cash. Di masa COVID dia malah melakukan apa yang Tuhan katakan mengenai tempat itu. Dia kerahkan segala yang dia bisa terbaik di situ. Enggak masuk akal di masa COVID orang butuh duit. Di masa COVID dia malah investkan untuk nanam apa yang Tuhan sudah katakan di tempat itu. Gila banget. Saya enggak tahu loh dia invest segitu banyak. Saya baru dengar ceritanya, saya lemes saudara. Tapi saya melihat karya Tuhan ajaib. Amen. Jangan lihat air. Engkau ngisi air. Aku loh Tuhan yang ngisi air. Aku tahu betul ini air. Engkau pertempurannya. Mau ke lihat air. Mau lihat ke air. Atau mau lihat apa yang Yesus bilang. Ini yang terjadi. Itu yang membawa kami sekeluarga ngalamin banyak miracle. Kami yang ngisi air. Kami tahu betul itu air. Tapi saya mau melihat apa yang Tuhan katakan. Tuhan bilang, nak kau akan menduduki di Australia. Kenyataan berkata kamu tidak ada jalan di Australia. Fakta mengatakan tidak ada way out untuk mengajukan permanent resident. Tapi Tuhan berkata engkau akan menduduki Australia. Fakta berkata terus engkau tidak bisa. Tuhan berkata aku bisa. Fakta berkata terus umurmu sudah terlambat. Tuhan berkata tidak ada kata terlambat bagiku. Fakta mengatakan kamu tidak punya bisnis sedangkan jalan untuk PR hanya untuk bisnis. Tuhan berkata, kamu adalah hambaku. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Jika aku berdiri untuk hamba-hambaku, adakah yang bisa menghalanginya? Pertempuran ada di sana. On the way, pada saat habis mengisi air dengan membagikan. Saya mengencourage, jangan fokus lihat air. Kalau Tuhan sudah berbicara, jadi. 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 Amin. Yuk. Kita menghampiri Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian terakhir, lagu Pastor Andrew ya.